Ini saya akan menjelaskan mengenai kesatuan antar ayat qauliyah dan ayat kauniyah, serta koneksitas dalam memahaminya. Ayat qauliyah adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan melalui Rasul-Nya dalam bentuk kalam ilahi. Sedangkan ayat kauniyah adalah segala ciptaan Allah yang terhampar di alam semesta antara langit dan bumi, yang mana seluruhnya adalah tanda-tanda sekaligus bukti eksistensi dan kekuasaan Allah. Pertama, ayat-ayat qauliyah. Ibrahim Umar Al-Biqai menjelaskan makna dari kalimat la'allakum tatafakkarun. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia selalu menggunakan pikirannya, dan orang yang telah menggunakannya berarti ia telah dapat mengambil manfaat dari pemikirannya. Pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa manusia menilai dan melakukan segala sesuatu dengan cermat, dan tidak ada kebaikan dalam ibadah kecuali dengan bertafakur. Sebagaimana seorang pembangun bangunan, ia harus memikirkan apa yang sedang dibangunnya. Banyaknya dalil tentang perumpamaan dalam Al-Quran menurut Imam Al-Biqai disebabkan karena akal manusia yang berbeda-beda. Maka Allah menunjukkan kepada seluruh makhluknya akan wujud dan perbuatannya dalam dua bentuk. Yang pertama, bentuk yang dapat dicapai dan dipahami oleh indera manusia. Dan yang kedua adalah bentuk yang tidak dapat dicapai dan dipahami oleh indera manusia, melainkan dengan akal yang jernih. Mahmud Al-Aqad, sebagaimana dinukil oleh Al-Qadawi, mengatakan bahwa berpikir adalah suatu kewajiban dalam Islam. Hal itu dikarenakan Allah di samping memerintahkan manusia untuk beribadah dan melaksanakan kewajiban agamanya seperti sholat, zakat, dan berpuasa, juga memerintahkan manusia untuk bertafakur dan memikirkan tentang ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ayat-ayat qauliyah antara lain. Yang pertama, hakikat keesaan Allah dan kemahakuasaannya. Di antara yang terkait dengan masalah ini yaitu takdir, akidah, dan keimanan. Yang kedua, hakikat risalah Islam dengan segala aspek dan tujuan-tujuannya. Yang ketiga, kisah-kisah dan hikmah dalam Al-Quran. Yang keempat, kebangkitan dan pembalasan. Dan yang terakhir, aspek pendidikan dan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah. Al-Quran menyuruhkan kepada manusia untuk menggunakan akalnya dengan beragam bentuk redaksi tentang segala hal, kecuali tentang zat Allah, karena mencurahkan akal yang terbatas, kemampuannya untuk memikirkan zatnya adalah perbuatan yang sia-sia, pemborosan energi, karena pengetahuan tentang Allah tidak akan dapat dicapai oleh akal manusia. Karena itu, manusia cukup memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang terhampar di langit dan di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, termasuk di dalam diri manusia itu sendiri. Jika kekuatan akal yang digunakan untuk mengembara mencari pengetahuan di muka bumi ini, maka ia akan memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mentadaburi ayat-ayat kauniyah hingga melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana dengan pengetahuannya tersebut mampu mendekatkan dirinya kepada Allah dan menjadi sumber ketaatan kepada agama yang diturunkan olehnya. Sejarah telah membuktikan bahwa di masa kejayaan ilmu pengetahuan di dunia Islam telah muncul tokoh-tokoh ilmuwan dan ulama dalam berbagai ilmu bidang, baik bidang ilmu agama maupun bidang ilmu sains dan teknologi. Interkoneksitas dalam memahami ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Proses terbentuknya ilmu pengetahuan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa dalam Islam tidak dikenal istilah dikotomi ilmu pengetahuan, tidak dikenal adanya pemisah dan pembeda antar ilmu keislaman dan ilmu keduniawian. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan Islam sebagaimana juga keseluruhan peradaban Islam adalah ilmu pengetahuan dan peradaban yang dilandaskan kepada iman kepada ajaran-ajaran Allah dan dikembangkan dengan mengambil keseluruhan warisan kemanusiaan setelah dipisahkan mana yang benar dan mana yang salah, yang baik dan yang buruk. Hasilnya adalah suatu ilmu pengetahuan dan peradaban yang kosmopolit dan universal.
dan menjadi milik seluruh umat manusia dan dimanfaatkan untuk seluruh umat manusia pula.